Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat edisi hari ini dengan tema dislipidemia. Dan tentunya masih dengan kedua narasumber yang hadir di tengah-tengah kita, ada Dr. Else dan juga Dr. Reni. Nah, di segmen sebelumnya tadi kita membahas bahwa makanan fast food ini jauh lebih berbahaya gitu dibandingkan dengan makanan-makanan tinggi kolesterol lainnya gitu, seperti santan dan juga goreng-gorengan. Dibuktikan dengan tingginya angka kolesterol di Eropa yang mengkonsumsi fast food gitu ya dokter ya. Kalau dokter Elsa gimana nih dok menanggapinya dok? Karena ini kan kebiasaan dari masyarakat kita juga. Iya, jadi memang kalau kebiasaan negara kan dia punya kebiasaan makanan masing-masing ya. Kalau kita di Indonesia memang kita lebih ke santan, lebih ke goreng-goreng daripada ke orang yang Eropa dia lebih suka yang roti, yang makanan fast food seperti itu. Hanya saja ini memang dua hal yang berbeda. Kalau secara datanya memang Eropa yang lebih tinggi, akan tetapi tidak bisa kita sepelekan karena mungkin nanti akan dijelaskan juga sama Dr. Reni, dislipidemia ini dianya memang suatu gejala, tetapi dia bisa menyebabkan beberapa penyakit. Jadi bukan satu penyakit saja, beberapa penyakit yang bisa menjadikan komplikasi yang fatal seperti itu. Jadi sederhananya dia bisa kita cegah dengan pola makan yang bagus, dengan pola hidup yang baik, olahraga dan teratur, tetapi sulitnya kita mengobatinya, apalagi yang sudah menjadi komplikasi seperti itu. Bisa penyakit yang bisa jadi sumber penyakit yang lain ya dokter? Benar, dia banyak, bisa menyebabkan banyak-banyak, bisa menyebabkan penyakit jantung, bisa menyebabkan stroke ya, seperti itu dan lain-lainnya. Oke, semakin menarik pembahasan kita pemirsa, kita bisa lanjutkan dokter ini pembahasan di slide. Ini kita ngomongin gejala ya. Kalau ngomongin gejala, saya sudah jelasin tadi di awal, kalau yang namanya dislipidemia itu dia nggak bergejala. Kebanyakan dia itu nggak bergejala. Kapan dia bergejala? Biasanya kalau udah ada komplikasi-komplikasi lanjutannya. Karena biasanya penyakit ini sendiri terdeteksi ketika seseorang tadi kan melakukan pemeriksaan darah atau dia udah ada penyakit tambahan nih. Misal, dia kan menyebabkan tadi ya yang namanya lemak jahat ke pembuluh darah, dia akan menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah nih. Ya namanya timbulnya plak, nanti akan ada di gambar selanjutnya, ada plak yang nantinya bisa menyumbat di pembuluh darah, nyebabin berbagai penyakit. Misal, ada penyakit arteri perifer, ada juga penyakit arteri koroner. Itu berkaitan sama apa aja? Misalnya ada yang namanya jantung ya, jantung koroner. Kemudian bisa juga menyebabkan terjadinya stroke di kemudian hari gitu. Gejala-gejala yang bisa terjadi, nih ada nyeri pada kaki terutama saat berjalan. Itu berkaitan sama penyakit arteri perifer. Kalau kita ngomongin adanya nyeri di tungkai, misalnya kalau bisa teman-teman lihat adanya di VT gitu kan, nah itu salah satunya gejalanya kayak gitu tuh, nyeri. Kemudian ada juga nih kalau berkaitan sama penyakit arteri koroner yang di sistem jantung, ada yang namanya nyeri dada. Nyeri dadanya itu tipikal atau atipikal. Nah kalau biasanya ada nyeri dada kalau koroner itu berkaitan sama yang tipikal ya, jadi khas banget nyeri dada kayak terhimpit benda berat misalkan, terus disertai dengan adanya sesak, berkeringat dingin, menjalar tuh nyerinya sampai ke rahang ataupun ke lengan kiri dan sebagainya. Kemudian nih ada juga nyeri-nyeri yang biasa dirasain oleh pasien-pasien yang ngerasa dirinya ada kolesterol nih. Nyeri misalnya ada di leher, di pundak, rasanya pegal, rasanya berat gitu kan. Terus bisa juga terjadi palpitasi. Palpitasi itu apa gitu kan? Palpitasi itu dia berdebar-debar nih jantungnya gitu. Tapi ini gejala yang cukup umum ya dokter ya? Gejalanya umum, jadi tadi kan karena dia sifatnya asimptomatik nih, dia tidak bergejala. Bergejala itu saat memang sudah ada penyakit-penyakit lain yang menyertainya. Jadi dia sudah menimbulkan penyakit lain, ada komplikasi dari dislipidemia itu sendiri. Oke. Ini ya, jadi bahayanya dari kejadian dislipidemia itu. Karena dislipidemia ini berkaitan sama lemak, lemak itu ketika dia menumpuk, dia akan menyempit di pembuluh darah. Nah, kita kenal nih adanya proses aterosklerosis. Nah, aterosklerosis ini nantinya kalau misalnya ada plak-plak ini ya, nih kan kita lihat nih dari gambar ya. Ini ada gambaran yang normal. Kalau dianya arterinya itu normal, aliran darah itu maka akan lancar. Nah, ketika terjadi misalnya robekan yang menimbulkan suatu plak, plak itu makin lama makin membesar nih. Kalau kita makin banyak ya kolesterolnya, dia makin lama makin membesar nih, terjadi penimbunan
kayak gini, makin lama kan akhirnya dia akan nyempit banget, kecil banget, jadi alirannya makin nggak lancar gitu kan, makin nggak lancar. Nah ketika ininya terjadi di beberapa sistem di tubuh kita, misalnya pembuluh darahnya kena di pembuluh darah koroner jantung, dia nyebabin apa? Bisa nyebabin serangan jantung mendadak gitu kan ke pasien ini sendiri. Kalau dia nyempit di pembuluh darah yang ada di otak ya bisa nyebabin terjadinya stroke. Pasiennya jadi apa? Jadi kelemahan misalnya di anggota gerak badannya jadi nggak bisa diangkat misalnya kan. Terus juga pasiennya jadi penurunan kesadaran. Nah itu yang terjadi ketika memang plak-plak ini sudah menyempitkan banget pembuluh darah yang harusnya tadi lancar alirannya. Oke, berarti termasuk serangan jantung juga bisa terjadi karena kolesterol ini ya, dokter ya? Benar banget. Jadi serangan jantung itu kan banyak ya penyebabnya. Mulai dari darah tinggi yang tidak terkontrol, misalnya kan kadar gula darah juga misalnya yang udah nggak kekontrol, yang juga mengganggu sistem di jantung, dan juga ini nih bahaya banget nih plak. Yang paling banyak itu memang yang ini, plak. Jadi terbentuknya suatu plak yang menghambat aliran di pembuluh darah yang akhirnya kemudian dia menyebabkan gangguan nih di sistem-sistem pembuluh darah tersebut. Ini yang biasanya kita sering dengar pakai ring segala macam, Benar dok. banget. Itu ya? Salah satunya misalnya itu tadi ya, kita bilangnya ada yang namanya gangguan irama jantung, gangguan irama jantung yang terjadi karena adanya plak-plak ini gitu kan. Nantinya ditandai dengan adanya rekaman gambaran dari rekaman jantung nih, kalau kita bilang ada rekaman EKG. Jadi ketika rekaman EKG itu sendiri sudah menunjukkan nih kan adanya gejala dari tanda-tanda jantungnya yang bermasalah, maka kan nantinya akan dideteksi penyebab utamanya apa. Apakah dia ada sumbatan? Nah paling banyak itu sumbatan ini. Makanya nantinya kan ada dipasang ring buat ibarat itu melebarkan nih aliran pembuluh darah di sana. Oke, dokter. Oke, untuk yang selanjutnya kayaknya nanti akan dibahas oleh Dokter Elsa ya dok. Untuk slide sana. Boleh dok, mungkin dilanjutkan dok. Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu sedikit nih dokter. Berarti dia itu baru dirasakan sebagian besar itu ketika sudah ada penyakit lain yang menyertainya dokter ya. Sebelum ada penyakit lain yang menyertainya, biasanya pasien kalau tidak mengecekkan langsung ke fasilitas kesehatan dia tidak menyadari, itu seperti apa dokter? Benar banget. Ya, kalau kebanyakan betul ya, kebanyakan dianya itu asimptomatik, dia tidak ada gejalanya, ya. Dianya itu datang mungkin gejalanya pusing aja, maksudnya tidak khas untuk menyatakan bahwa ini adalah hiperkolesterolemia atau dislipidemia, seperti itu ya. Apalagi yang datang usia-usia muda, biasanya kan kurang aware ya untuk pemeriksaan-pemeriksaan lipid atau kolesterol, trigliserida, HDL dan LDL yang lainnya. Jadi memang biasanya yang datang itu yang sudah usia lanjut, dan kalau sudah usia lanjut dia akan ada penyakit komorbid atau penyerta lainnya, darah tinggi, gula dan lain sebagainya. Barulah kalau yang tidak ada gejalanya, memang saat pemeriksaan itu barulah tahu kalau memang kadar kolesterolnya itu misalnya kolesterol totalnya di atas 200. Memang kebanyakan tidak. Jadi tidak menjamin apakah orang gendut pasti kolesterol, enggak juga. Zaman sekarang atau yang sekarang-sekarang ini banyak juga yang kurus atau badannya bagus ternyata kolesterolnya tinggi, seperti itu. Apakah usia sekarang mempengaruhi? Apakah menjamin usia muda tidak ada dislipidemia? Enggak, jawabannya enggak. Banyak kok yang sekarang yang usia-usianya masih 25-an, 26-an situ ya, sampai 30 itu ternyata pas dicek kolesterolnya iseng-iseng mungkin untuk mau ikut tes ini, tes itu, ternyata di atas 200. Oke, semakin menarik pembahasannya dokter. Kita akan membincang-bincangkan lebih lanjut lagi tentunya di segmen selanjutnya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Dokter Kito bersama Kita Sehat.